Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ida Farida, Siti Sulisia, M. Ari Syahrial, Nadia Ma'rifa, Susi Saraswati binti Fatman, dan Malik Tipagau. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hidrosfer, atmosfer, awan, sumber daya alam, dan bencana. Pengertian hidrosfer. Hidrosfer adalah bagian lapisan air yang menutupi atau berada dalam bumi kita. Air di permukaan bumi selalu mengalami perputaran atau siklus air, yaitu perputaran massa air di bumi diawali dengan proses pemanasan muka bumi oleh pancaran sinar matahari. Akibat proses pemanasan ini, sebagai massa air ini mengalami penguapan ke udara, baik melalui evaporasi, yaitu evaporasi adalah proses pertukaran melalui molekul air di atmosfer atau peristiwa berubahnya air atau es menjadi uap di udara. Penguapan terjadi pada tiap keadaan suhu sampai udara di permukaan tanah menjadi jenuh dengan uap air. Yang kedua ada transpirasi. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap. Air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Yang terakhir ada evapotranspirasi, adalah jumlah total air yang kembali lagi ke atmosfer lagi permukaan tanah, permukaan air, dan vegetasi oleh adanya pengaruh faktor-faktor iklim dan fisiologis vegetasi. Evapotranspirasi adalah gabungan antara proses evaporasi, intersepsi, dan transpirasi. Selanjutnya ada siklus hidrologis, dapat dibedakan menjadi 3, yaitu siklus panjang, siklus menengah, siklus pendek. Siklus panjang yaitu air laut menguap, terjadi kondensasi uap air terbawa angin dan membentuk awan di atas daratan hingga ke pegunungan, jatuh sebagian salju, terbentuk gletser, mengalir ke sungai, selanjutnya kembali lagi ke laut. Siklus menengah yaitu air laut menguap, terjadi kondensasi uap air terbawa angin dan membentuk awan di atas daratan, hujan jatuh di daratan menjadi air darat dan kemudian menuju ke laut. Yang selanjutnya ada siklus pendek, yaitu air laut menguap, terjadi kondensasi uap air membentuk awan dan kemudian terjadi hujan dan kembali ke laut lagi. Yang selanjutnya beberapa proses alam yang dapat terjadi saat kejadian hujan. Yang pertama, langsung jatuh kembali ke laut. Yang kedua, sebelum sampai ke permukaan bumi langsung menguap kembali ke atmosfer. Yang ketiga, jatuh di atas daun-daun dan ranting tumbuhan dan menguap kembali ke atmosfer sebelum sampai ke permukaan bumi. Yang keempat, jatuh ke permukaan bumi dan meresap melalui lapisan-lapisan tanah dan menjadi persediaan air tanah. Yang terakhir, jatuh ke permukaan bumi dan menggenang, kemudian bergerak atau mengalir di permukaan bumi sebagai air larian permukaan. Proses ini dapat terjadi jika tanah sudah jenuh air karena hujan berlangsung lama dengan intensitas tinggi. Yang selanjutnya ada unsur-unsur utama yang terjadi dalam proses siklus air. Yang pertama ada evaporasi, yang kedua presipitasi, yang ketiga infiltrasi atau perkolasi,
Yang selanjutnya kondensasi, dan yang terakhir surface runoff. Baik, selanjutnya ada pengertian atmosfer. Atmosfer ini adalah lingkungan udara, yakni udara yang meliputi planet bumi. Atmosfer juga merupakan sumber oksigen bagi pernapasan dan sumber karbon dioksida bagi reaksi fotosintesis sebagai komponen dasar dari siklus hidrologi. Atmosfer juga terdiri atas beberapa lapisan. Semakin tinggi atmosfer, kerapatan dan suhunya semakin rendah. Jika sekali waktu kamu pergi ke puncak gunung, maka kamu akan bernapas lebih berat daripada di lereng gunung. Bagian terbawah atmosfer disebut dengan troposfer. Troposfer ini memiliki tinggi mencapai 20 km di atas troposfer hingga ketinggian 50 km terdapat stratosfer. Troposfer. Kali ini kita akan beralih ke troposfer. Troposfer merupakan bagian atmosfer tempat konveksi terjadi. Bumi memiliki permukaan yang berbeda panasnya. Pada bagian yang lebih panas, udara di atasnya juga lebih panas. Sifat dan susunan atmosfer. Atmosfer merupakan campuran berbagai macam gas yang bersifat homogen. Udara kering pada atmosfer mengandung gas nitrogen kurang lebih 78%, oksigen kurang lebih 21%, karbon dioksida 0,03%, argon 0,9%, metana, kalium, dan lain-lain 0,07%. Kita lanjut ke gas-gas penyusun atmosfer. Gas-gas penyusun atmosfer dapat dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu gas-gas penyusun dengan konsentrasi relatif tetap atau permanen pada kondisi normal, yaitu nitrogen atau N2, oksigen atau O2, argon atau Ar, neon atau Ne, helium atau He, hidrogen H2, xenon Xe. Gas-gas penyusun dengan konsentrasi bervariasi atau variabel pada kondisi normalnya tergantung latitude dan kondisi atmosfer setiap saat. Gas-gas tersebut adalah uap air atau H2O mulai 0 sampai 4%, karbon dioksida atau CO2 sekitar 0,038%, metana CH4 sekitar 0,00017%, dinitrogen oksiga N2O, ozon atau O3, dan klorofluorokarbon atau CFC dalam kabar. Selanjutnya ada sifat-sifat dari atmosfer, yaitu 1. Tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dirasakan kecuali dalam bentuk angina. Yang kedua ada dinamis dan elastis sehingga dapat mengembang dan menyusut serta dapat bergerak atau berpindah. Yang ketiga ada transparan dalam beberapa bentuk radiasi. Yang keempat mempunyai massa sehingga menimbulkan tekanan. Pembagian wilayah atmosfer. Secara umum atmosfer dibagi menjadi dua, yaitu regional bawah dan regional atas. Regional bawah ini merupakan atmosfer dari permukaan bumi sampai ketinggian kira-kira 50 cm. Sedangkan regional atas adalah atmosfer dari permukaan bumi dan ketinggian lebih dari 50 cm. Atmosfer dibagi menjadi dua lapisan. Yang pertama ada lapisan homosfer. Lapisan ini merupakan lapisan bawah dari atmosfer, kurang lebih 80 km, yang terdiri atas gas permanen 99,9%, massa atmosfer total dengan perbandingan komposisi tertentu yang tetap untuk setiap altitude. Yang kedua ada lapisan heterosfer, merupakan lapisan di atas lapisan homogen yang terdiri atas gas-gas lebih ringan atau hidrogen dan helium. Atmosfer di bumi ini dibagi menjadi 7 lapisan. Yang pertama ada troposfer, yang kedua ada stratosfer,
Yang ketiga ada mesosfer, 4 termosfer, eksosfer, ionosfer, dan magnetosfer. Troposfer yaitu lapisan yang berada pada level yang paling bawah atau terendah. Campuran gasnya ini paling ideal untuk menopang kehidupan di bumi, dan dalam lapisan ini kehidupan terlindung dari sengatan radiasi yang dipancarkan oleh benda-benda langit lain. Yang kedua ada stratosfer. Stratosfer ini merupakan perubahan secara bertahap dari troposfer ke stratosfer dimulai dari ketinggiannya yaitu 11 km. Suhu di lapisan stratosfer ini yang paling bawah relatif stabil dan sangat dingin yaitu minus 57 derajat Celcius. Yang ketiga ada mesosfer. Mesosfer ini kurang lebih dari 25 mil atau 40 km di atas permukaan bumi. Terdapat lapisan transmisi menuju lapisan mesosfer. Pada lapisan ini, suhu kembali turun ketika ketinggian bertambah sampai menjadi sekitar minus 143 derajat Celcius. Yang keempat ada termosfer. Transisi dari mesosfer ke termosfer dimulai pada ketinggian sekitar 81 km. Dinamai termosfer karena terjadi kenaikan temperatur yang sangat tinggi pada lapisan ini yaitu sekitar minus 1982 derajat Celcius. Yang kelima ada eksosfer. Adanya refleksi cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu meteoritik. Cahaya matahari yang dipantulkan tersebut juga disebut sebagai cahaya zodiakal. Selanjutnya ada ionosfer. Gas dalam wilayah ini ditemukan dalam bentuk ion. Gas-gas yang terionisasi inilah yang menjadi nama dari lapisan ini. Yang terakhir ada magnetosfer. Karena medan magnetik di bumi terdapat pada lapisan ini, maka dinamai dengan magnetosfer. Lapisan ini berfungsi seperti perisai dan terletak antara 3.000 sampai 30.000 km di atas permukaan Ada bumi. pengertian awan. Awan adalah massa terlihat yang terbentuk dari tetesan atau kristal beku di daerah atmosfer di atas permukaan bumi atau planet lain. Awan terbentuk karena proses pengembunan atau pemadatan uap air yang terbentuk di dalam udara setelah melampaui keadaan jenuh. Awan tingkat tinggi terbentuk pada ketinggian di atas 6.000 meter. Pada ketinggian ini suhu udara sangatlah dingin. Oleh karena itu, awan jenis ini tersusun atas kristal-kristal es. Awan tinggi biasanya sangat kecil dan berwarna putih. Meskipun demikian, awan ini dapat terlihat sangat indah dengan berwarna-warni oranye. Pengertian hujan. Hujan adalah peristiwa jatuhnya cairan dari atmosfer yang berwujud cair maupun beku di permukaan bumi berwujud cairan. Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat menemukan suhu di atas titik lapisan es di permukaan bumi. Terbentuknya hujan yang pertama, seluruh wilayah pada permukaan perairan bumi seperti sungai, danau, laut akan menguap ke udara karena panas matahari. Yang kedua, uap air kemudian naik terus ke atas kemudian menyatu dengan udara. Yang ketiga, suhu udara yang semakin tinggi akan membuat uap air melakukan kondensasi atau menjadi embun yang menghasilkan titik-titik air yang berbentuk kecil. Yang keempat, suhu yang semakin tinggi membuat butiran uap yang menjadi embun tersebut semakin banyak jumlah yang kemudian berkumpul membentuk awan. Dan yang kelima, awan kemudian terus berwarna menjadi kelabu dan gelap akan dikarenakan butiran airnya sudah terkumpul dalam jumlah banyak. Yang keenam, lalu suhu yang sangat dingin dan semakin berat membuat butiran-butiran tersebut akan jatuh ke bumi yang dinamakan hujan. Baik, selanjutnya di sini ada metode spektrum, merupakan salah satu metode transformasi yang umumnya dipergunakan di dalam banyak aplikasi. Yang kedua ada istilah periodik dalam matematika. Fungsi ini hampir berkala, yaitu fungsi bilangan real yang bersifat periodik terhadap tingkat keakuratan apapun yang diinginkan karena
periode nyarisnya panjang dan terdistribusi dengan baik. Yang ketiga, ada kuadrat terkecil dalam metode pendekatan kurvanya sebagai suatu solusi pendekatan dari komponen-komponen periodik dan untuk menentukan fungsinya. Yang keempat, ada metode konvensional. Rata-rata adalah metode yang paling praktis digunakan untuk mencari data curah hujan yang hilang. Yang kelima, ada norma ratio, yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang hilang. Dan yang keenam, ada metode inverse square distance, adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang hilang. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya yang berasal dari alam terbentuk karena faktor alam. Sumber daya alam adalah salah satu kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kekayaan yang seharusnya dijaga oleh manusia untuk kelestariannya. Selanjutnya ada dua sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu yaitu kekayaan alam yang dapat terus ada dan terjaga selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan oleh manusia. Contohnya tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air. Dan yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang ketika habis sudah tidak dapat diolah kembali sehingga tidak dapat dihasilkan kembali oleh alam. Contohnya minyak bumi, emas, dan besi. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau berhubungan dengan makhluk hidup. Dan yang kedua, sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya air, angin, sinar matahari, dan hasil tambang. Selanjutnya ada sumber daya alam hayati. Yang pertama, tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Dan yang kedua, pertanian dan perkebunan. Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Dan yang ketiga, ada hewan, peternak, dan perikanan. Sumber daya alam ini dapat berupa hewan liar maupun hewan yang sudah dibudidayakan seperti budidaya ikan hias maupun hewan ternak lainnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maripa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam non hayati. Nah, sumber daya alam non hayati ada 4. Yang pertama ada air, yang kedua ada angin, yang ketiga ada tanah, yang keempat ada hasil tambang. Nah, air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup dan bumi sendiri didominasi oleh wilayah perairan. Yang kedua ada angin. Angin mampu menghasilkan energi dengan menggunakan turbin yang pada umumnya diletakkan dengan ketinggian lebih dari 30 meter di dataran tinggi. Dan ketiga ada tanah. Tanah adalah komponen penyusun permukaan bumi. Tanah termasuk salah satu sumber daya alam non hayati yang penting untuk menunjang pertumbuhan penduduk dan sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup. Yang keempat ada hasil tambang. Hasil penambangan memiliki beragam fungsi bagi kehidupan manusia seperti bahan dasar infrastruktur. Selanjutnya ada bencana alam, yaitu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan yang disebabkan oleh faktor alam maupun oleh faktor manusia itu sendiri yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan psikologi. Ada beberapa fenomena alam atau bencana alam yang sering terjadi. Yang pertama itu ada gunung meletus, kedua ada gempa bumi. Nah, gunung meletus adalah gunung berapi yang di kerak bumi mengeluarkan letusan batuan cair, pecahan batu panas, dan gas panas. Yang kedua ada gempa bumi yang disebabkan oleh berlalunya gelombang seismik melalui batuan bumi. Gelombang tersebut dihasilkan ketika beberapa bentuk energi yang tersimpan di kerak bumi dan tiba-tiba dilepaskan. Selanjutnya ada tsunami, merupakan bencana alam yang disebabkan naiknya gelombang laut ke daratan dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi adanya gempa yang terjadi dan berpusat di bawah lautan.
Nah, selanjutnya ada penyebab terjadinya bencana alam. Bencana alam yang mampu menghancurkan suatu daerah yang luas dan menyebabkan kerugian yang sangat besar merupakan proses alami. Namun ada pula yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya bencana alam, yaitu ada dua. Yang pertama ada alam dan perbuatan manusia. Bencana alam yang disebabkan oleh alam, contohnya gempa bumi, tsunami, badai, atau letusan gunung berapi. Bencana-bencana tersebut bukan disebabkan oleh ulah manusia. Nah, selanjutnya ada bencana alam yang terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Bukan berarti bencana ini dibuat oleh manusia, tetapi karena ulah manusia. Contohnya, penebangan hutan liar, penambangan liar, pengambilan air tanah secara berlebihan, dan sebagainya. Perbuatan tersebut lambat laun akan menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau erosi tanah. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Shalom, selamat siang semuanya. Sekarang saya akan bacakan beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya bencana alam. Alam, perbuatan manusia. Bencana alam murni penyebab utama adalah alam itu sendiri. Contoh, bencana alam murni adalah gempa bumi, tsunami, badai atau letusan gunung berapi. Bencana-bencana tersebut bukan disebabkan oleh ulah negatif manusia. Bencana alam yang terjadi karena ulah manusia yang tidak tertanggung jawab. Bukan berarti bencana ini dibuat oleh manusia, tetapi akibat dari ulah manusia atau dipicu dari perbuatan manusia. Contoh, penebangan hutan secara liar, penebangan liar, pengambilan air tanah secara berlebihan, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan tersebut lambat laun akan menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau erosi tanah. Dampak bencana alam: ekonomi, sosial, lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial. Dampak dalam bidang sosial mencakup kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal, dan kekacauan komunikasi. Sementara kerusakan lingkungan dapat mencakup hancurnya hutan yang melindungi daratan. Salah satu bencana alam yang menimbulkan dampak paling besar, misalnya gempa bumi. Terima kasih, sekian dari saya.